Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Santoso dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan LTM saya yang berjudul Measurement System. Presentasi ini terbagi menjadi beberapa sub, di antaranya pendahuluan, Measurement System Architecture, Errors in Measurement, Standard Use in Measurement, dan Summary. Pengukuran merupakan hal yang sudah sangat lumrah atau sering kita lakukan. Misalnya belakangan ini sering sekali kita dipaparkan dengan termogan, di mana pada saat itu termogan akan mengukur suhu tubuh kita. Lalu ada pengukuran lainnya, misalnya pengukuran getaran, pengukuran kebisingan, pengukuran intensitas cahaya, dan lain-lain. Dalam melakukan pengukuran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, arsitektur dari sistem pengukuran tersebut, error-error yang mempengaruhi pengukuran, serta untuk pengukuran yang lebih baik, tentunya kita perlu mengetahui standar yang dijadikan acuan pada pengukuran tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian-bagian yang membangun suatu sistem pengukuran atau measurement system architecture. Berikut adalah bentuk umum dari sistem pengukuran. Sistem pengukuran dapat terdiri dari quantity under measurement, sensor, amplifier, signal conditioning amplifier, digital storage oscilloscope, analog tape recorder, anti-aliasing filter, analog to digital converter, komputer, dan noise. Quantity under measurement adalah besaran yang akan diukur dan biasanya berupa besaran fisis atau besaran lainnya. Besaran ini kemudian akan menjadi input atau masukan bagi si sensor untuk kemudian diubah menjadi sinyal elektrik seperti tegangan atau arus. Output sensor kemudian dikuatkan dan difilter oleh amplifier dan signal conditioning filter, dan sinyal yang telah terkendali tersebut akan diteruskan untuk ditampilkan ke display, bisa berupa osiloskop atau display analog, atau sinyal tersebut juga dapat difilter dengan anti-aliasing filter untuk kemudian dikonversi menggunakan analog to digital converter, sehingga sinyal tersebut dapat ditampilkan atau dibaca oleh komputer. Pada sistem ini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa noise pada beberapa bagian, di antaranya yaitu N1, di mana N1 ini adalah noise yang terdeteksi atau terukur ketika melakukan pengukuran. Biasanya noise ini bersumber dari lingkungan, misalnya saat kita mengukur suara, maka ada kebisingan dari background, atau misalnya saat mengukur suara ada kebisingan akibat motor, seperti itu. Lalu ada N2 di sini, di mana yang dimaksud N2 di sini adalah noise yang berasal dari peralatan elektronik. Lalu yang ketiga adalah noise yang dihasilkan atau terbentuk saat proses konversi digital yang disebut dengan quantization noise. Noise yang ada ini membatasi resolusi dan akurasi dari pengukuran yang kita lakukan. Salah satu cara untuk mereduksi noise ini adalah dengan melakukan pengukuran saat sistem pengukuran tersebut sudah stabil. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada sistem pengukuran ini yang akan dibahas lebih mendalam, diantaranya sensor, dan mungkin sebagian mengenai signal conditioning amplifier. Sensor mungkin sebagaimana yang sudah diketahui merupakan alat yang mengkonversi besaran fisis menjadi sinyal elektrik. Bisa juga disebut bahwa sensor ini merepresentasikan bagian dari interface antara besaran fisis dengan alat elektronik lainnya, misalnya seperti komputer.
Selain itu, bagian interface yang sebagian lainnya itu direpresentasikan oleh aktuator, di mana kerjanya itu merupakan kebalikan dari sensor, yaitu mengkonversi sinyal elektrik menjadi fenomena fisik, misalnya menjadi gerak seperti itu. Lalu suatu sensor itu memiliki beberapa karakteristik. Karakter suatu sensor itu terbagi menjadi dua, yaitu static karakteristik dan dynamic karakteristik. Static karakteristik ini menggambarkan sifat sensor atau performa sensor ketika pengukuran yang dilakukan itu konstan atau variasinya sangat sedikit atau sangat lambat seperti itu. Sedangkan dynamic karakteristik ini adalah kebalikannya, menggambarkan kepada karakter sensor atau output sensor ketika terjadi perubahan input secara rapid. Berikut adalah beberapa karakteristik dari suatu sensor. Yang pertama adalah sensitivitas, di mana sensitivitas menggambarkan hubungan antara input sensor dengan outputnya. Yang kedua ada span atau dynamic range, di mana yang dimaksud dengan span atau dynamic range itu adalah rentang dari kemampuan si sensor tersebut, seperti itu. Lalu ada resolusi, yaitu perubahan terkecil yang dapat dideteksi oleh sensor. Lalu ada akurasi, yaitu perbedaan antara hasil yang sebenarnya dengan atau hasil yang seharusnya dengan hasil yang terukur. Lalu ada presisi yang menggambarkan hasil statistik dari si sensor yang biasanya diindikasikan dengan standar deviasi. Perbandingan antara akurasi dan presisi dapat dilihat pada contoh berikut, di mana pada gambar pertama ini dapat dilihat bahwa akurasi dan presisi dari si sensor sangat tidak baik karena akurasinya tidak tepat, tidak di tengah target, dan presisinya juga tidak baik karena datanya tersebar. Lalu gambar kedua menunjukkan akurasinya buruk namun presisinya baik karena hasil pengukuran tidak tepat mendekati target namun berkumpul pada satu titik yang menggambarkan presisi pengukuran tersebut baik. Lalu berikutnya yang ketiga menggambarkan nilai presisi dan akurasi yang baik. Karakteristik sensor lainnya yaitu repeatability yang menggambarkan sifat sensor ketika dilakukan pengukuran pada waktu terus-menerus atau berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Selain itu ada reproducibility, sebenarnya mirip dengan repeatability, namun di sini melibatkan jangka waktu yang berbeda antara satu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Selain itu juga ada hysteresis, di mana suatu sensor itu kadang tidak menampilkan hasil yang sama ketika dilakukan pengukuran naik dan pengukuran turun. Nah, perbedaan antara hasil ukur ketika mengukur naik dan mengukur turun itu yang disebut dengan hysteresis. Lalu ada non-linearity yang umumnya kita ketahui dengan linearity adalah maximum deviation from linear transfer function over the specific dynamic range. Secara sederhananya adalah seberapa bergesernya hasil output sensor terhadap kurva idealnya, seperti ini. Berikutnya adalah karakter dinamis dari sensor. Sensor dynamics secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu first order low pass, second order low pass, dan band pass. Bentuk umum respon sensor untuk first order low pass, step functionnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana input xt
dikonversi dengan fungsi transfer sensor. Untuk first order adalah K per S plus A menjadi VXT yang menggambarkan output sensor, di mana A merupakan frekuensi natural dari sensor. Berikutnya adalah second order low pass yang memiliki 3 jenis respon. Yang pertama yaitu underdamped, yang kedua critically damped, yang ketiga yaitu overdamped. Yang membedakan 3 karakter ini adalah keberadaan akar-akar dari persamaannya. Yang ketiga yaitu bandpass. Karakternya bandpass sensor di mana besaran yang diukur bervariasi terhadap waktu untuk menghasilkan output sensor. Tegangan output step respon bandpass sensor naik dari 0 ke puncak, lalu turun kembali ke 0 pada steady state. Kondisi ini digambarkan pada gambar berikut. Ada beberapa bentuk respon sensor lainnya, misalnya untuk periodic input, nanti akan dijelaskan pada contoh soal. Berikutnya adalah signal conditioning atau pengkondisi sinyal. Signal conditioning merupakan kegiatan memanipulasi sinyal di mana tujuannya adalah mempersiapkan sinyal tersebut untuk proses berikutnya. Secara umum, pengkondisi sinyal itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu analog dan digital. Untuk analog signal conditioning pada sistem ini digambarkan oleh amplifier dan signal conditioning filter. Sesuai namanya, fungsinya adalah untuk sebagai penguat dan sebagai filter. Untuk tipe digitalnya di sini ada AAF atau anti-aliasing filter yang tujuannya adalah nanti menghindari pencuplikan yang salah. Misalnya saat kita memberikan input 90 Hz, namun saat plot yang ditangkap adalah 10 Hz. Untuk menghindari sinyal yang tidak diinginkan tersebut, maka dilakukan yang namanya anti-aliasing filter. Hal lainnya yang harus kita perhatikan dalam sistem pengukuran adalah errors in measurement atau kesalahan-kesalahan yang terdapat saat melakukan pengukuran. Kesalahan pada pengukuran dapat timbul karena banyak hal. Misalnya untuk gross error, error dihasilkan dari kesalahan manusia atau pemakainya. Misalnya untuk kesalahan pembacaan display alat ukur, seperti sudah mengambil hasil pengukuran pada saat alat tersebut belum mencapai steady state atau stabil. Yang kedua adalah kesalahan parallaks, yaitu saat membaca alat ukur analog umumnya. Misalnya saat membaca display bentuk jarum, misalnya pada voltmeter analog, tetapi mata tidak sejajar dengan display. Yang ketiga yaitu kesalahan saat menyimpan data dan menghitung besaran turunannya. Yang keempat yaitu penyalahgunaan alat, misalnya menggunakan alat ukur di luar kemampuan rentang ukurnya. Jenis error yang kedua yaitu sistem error yang bisa disebabkan oleh banyak hal, yaitu pertama, alat ukur tersebut tidak terkalibrasi. Alat tersebut tidak dikalibrasi padahal ada offset yang akan menghasilkan koreksi pada hasil pengukuran. Namun karena alat tersebut tidak dikalibrasi oleh user dan user tersebut tidak mengetahui adanya koreksi yang harus diterapkan, maka hasil ukur dari alat tersebut tidak tepat. Yang kedua yaitu ada random noise, di mana ketidakpastian pembacaan terganggu oleh random noise ini. Noise ini bisa berupa noise yang terukur bersama besaran yang berasal dari lingkungan atau alat elektronik yang digunakan. Salah satu cara untuk mengeliminasi noise ini adalah dengan melakukan shielding atau grounding pada sistem pengukuran. Yang ketiga yaitu drift, yang merupakan error yang diakibatkan drift ini merupakan perubahan sensitivitas sensor atau sistem yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi lingkungan atau karena pemakaian terus-menerus, sehingga mempengaruhi cara kerja alat tersebut. Berikutnya adalah standar yang digunakan dalam pengukuran. Pada pengukuran terdapat beberapa level standar.
pada level tertinggi yaitu international standard, di mana standar tersebut dikelola oleh BIPM yang berada di Paris, itu merupakan institusi metrologi internasional. Hasil pengukuran dari standar tersebut didiseminasikan untuk standar di bawahnya, yaitu primary standard yang dikelola oleh tiap negara, oleh National Meteorology Institute, di mana kalau di Indonesia itu dikelola oleh SNSU BSN. Hasil pengukuran pada primary standard akan diturunkan pada secondary standard yang dikelola oleh lab-lab kalibrasi. Dan pada level terendah itu ada working standard yang dikelola oleh industri, di mana reference standar mereka itu acuan standarnya adalah pada secondary standard. Pada standar elektrik itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk tegangan, standar tertingginya dulunya itu Western cell, yang merupakan baterai yang terdiri dari dua half cell elektroda yang terhubung oleh tabung kaca. Nilai EMF dari sel tersebut dalam volt dapat terlihat pada persamaan berikut. Lalu standar tersebut digantikan oleh Josephson junction yang memiliki Josephson effect, di mana tegangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di mana pada Josephson effect ini standar tersebut berdasarkan fenomena kuantum. Lalu yang kedua yaitu hambatan. Awalnya yaitu standar tersebut terbuat dari tabung merkuri atau ultra pure mercury yang diukur pada temperatur 0 derajat Celcius. Standar tersebut dianggap kurang baik karena tidak uniform, dan jika impuritasnya berubah akan mempengaruhi nilai resistan juga. Seiring berjalannya waktu, standar hambatan terus berubah hingga saat ini, yaitu menggunakan quantum Hall effect dengan persamaan resistan sebagai berikut. Lalu untuk arus, standarnya awalnya yaitu arus yang menghasilkan silver pada rate sekian G per second dari standar AgNO3. Seiring berkembangnya waktu, standar tersebut juga diganti sehingga saat ini yaitu menggunakan mass balance yang memanfaatkan persamaan berikut. Berikutnya adalah kapasitor. Standar tertingginya waktu itu adalah menggunakan potensial yang terukur pada plat kapasitor ketika pada plat tersebut terukur tepat 1 volt saat di charge dengan 1 kolom electric charge. Nah, karena kesulitan untuk menetapkan tegangan yang 1 volt tersebut, maka standar tersebut akhirnya diganti, dan hingga yang terakhir itu adalah calculable kapasitor ini dengan perhitungan sebagai berikut. Berikutnya adalah impedance, di mana standar yang terakhir itu adalah generalized impedance converter yang nilainya adalah sebagai berikut. Standar lainnya yaitu waktu dan frekuensi. Dulunya standar waktu dan frekuensi itu mengacu kepada waktu matahari, lalu seiring dengan perkembangan waktu berubah, terakhir itu menjadi cesium atomic beam clock, di mana cesium ini merupakan osilator paling stabil untuk saat ini. Cesium atomic beam clock ini digunakan untuk mengadjust osilator lainnya seperti rubidium dan quartz. Lalu untuk standar yang bentuk fisis, untuk massa itu
ada artefak platinum iridium yaitu sebesar 1 kg dan besar berat turunan lainnya itu ada di BIPM. Lalu untuk panjang itu dulunya juga ada artefak platinum iridium yang bentuknya seperti ini dan juga dikelola oleh BIPM. Dan untuk suhu itu adalah triple point of water di mana tekanan dan temperatur itu diatur sehingga es, air, dan embun itu hadir secara simultan pada waktu yang sama. Tentunya seiring dengan perkembangan waktu, penggunaan fisikal standar ini sudah direduksi, bahkan yang terakhir itu adalah fisikal standar yang berupa artefak platinum iridium ini yang untuk massa itu terakhir digunakan dan sudah diganti. Selanjutnya adalah International System of Units atau SI. Sebagaimana yang kita ketahui ada 7 besaran pokok SI, yaitu waktu dengan satuannya second, panjang dengan satuannya meter, massa kilogram, arus itu ampere, temperatur itu Kelvin, jumlah zat itu adalah mol, dan intensitas itu adalah kandela. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi juga pergeseran definisi dari SI ini. Yang sebelumnya seperti massa itu, definisi dan realisasinya itu adalah 1 kg platinum iridium yang ada di BIPM. Nah, pada tahun 2019 sudah dilakukan redefinisi dari SI. Alasannya harus diredefinisi ini adalah karena SI itu harus didefinisikan dan harus direalisasikan secara fisik untuk kegiatan diseminasi. Nah, penggunaan artefak seperti sebelumnya untuk massa itu berisiko pada kerusakan dan perubahan dari si standar tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah redefinisi SI, di mana pada redefinisi yang terbaru ini SI itu melibatkan konstanta alam seperti yang terlihat pada gambar ini. Berikut adalah 7 konstanta yang digunakan untuk redefinisi SI, diantaranya yaitu transisi dari atom cesium, kemudian kecepatan cahaya, konstanta Planck, dan konstanta-konstanta alam lainnya. Untuk 1 second itu memanfaatkan konstanta transisi cesium, dan untuk meter itu melibatkan kecepatan cahaya, di mana 1 meter itu adalah panjang jarak yang dilalui oleh cahaya pada vakum selama interval waktu 1 second dengan kecepatan cahaya seperti berikut. Lalu untuk kilogram itu melibatkan konstanta Planck, dan ampere itu melibatkan konstanta muatan listrik, dan Kelvin itu melibatkan konstanta Boltzmann, dan mol itu definisinya melibatkan konstanta bilangan Avogadro, dan untuk kandela tentunya melibatkan konstanta efektivitas cahaya. Ya, seperti sebelumnya, definisi SI ini tetap masih dikembangkan dan tentunya tetap masih ada kemungkinan untuk perubahan ke depannya. Namun dengan melibatkan konstanta alam ini, penggunaan definisi yang sebelumnya itu adalah bentuk fisik, misalnya untuk kilogram yang merupakan definisi fisik terakhir untuk standar, itu dapat dihindari. Contoh aplikasi pertama adalah measurement system of linear displacement, di mana di sini adalah alat untuk mengukur displacement atau perpindahan. Untuk pengukuran
perpindahan atau pergeseran itu dapat dilihat pada gambar berikut. Pada alat ini, untuk mengukur displacement, sensor akan menggunakan coil pada silinder kosong ini. Lalu pergerakan coil terhadap magnet nantinya akan menghasilkan tegangan yang sebanding dengan flux magnet yang sebanding dengan kecepatan coil. Nah, tegangan tersebut kemudian dikuatkan dengan amplifier dan integrator yang merupakan bagian dari signal conditioning element atau elemen untuk pengkondisi sinyal. Di sini dibutuhkan integrator karena sebelumnya tegangan yang dihasilkan itu sebanding dengan kecepatan coil. Sedangkan yang kita butuhkan adalah informasi displacement. Oleh karena itu, di sini ditambahkan sebuah integrator. Kemudian tegangan keluarannya yang telah terkondisi tersebut ditampilkan pada osiloskop, di mana osiloskop ini berperan sebagai data presentation element dari sistem pengukuran keseluruhan ini. Selanjutnya adalah contoh aplikasi dari sistem pengukuran, itu yang contoh lebih sederhana yaitu Bourdon tube pressure gauge dalam bentuk analog, di mana pada sistem ini tekanan diberikan pada hollow tube ini yang disebut dengan hollow Bourdon tube ini. Lalu perubahan tube ini nantinya akan mengakibatkan perubahan pada displacement sebesar X. Nah, displacement ini kemudian diperbesar atau diperkuat dengan kombinasi susunan antara level dan gear. Pergerakan pointer yang terpasang pada gear ini memberikan indikasi besarnya tekanan yang diberikan. Nah, pointer ini berfungsi sebagai signal conditioning element dari sistem secara keseluruhan. Berikut adalah contoh soal untuk sistem pengukuran. Untuk sistem pengukuran dengan seperti soal berikut, ada baiknya terlebih dahulu kita buat diagram bloknya guna memahami alur dari pengukuran. Berdasarkan soal ini diketahui bahwa input dari sistem ini adalah tekanan yang diukur dengan suatu diafragma, atau kita bisa anggap bahwa diafragma ini adalah sebagai transducer elemennya. Lalu outputnya itu adalah berupa displacement atau pergerakan dari si diafragma. Pergerakan dari diafragma ini dideteksi oleh linear variable differential transducer atau yang disebut LVDT, yang di dalamnya terdapat built-in amplifier. Oleh karena itu, LVDT dengan amplifier ini kita kelompokkan sebagai signal conditioning element. Output dari LVDT ini nanti adalah tegangan yang nantinya akan didisplaykan pada voltmeter yang berfungsi sebagai data presentation element. Nah, dengan mengetahui diagram blok dari masing-masing elemen seperti sebelumnya, maka dapat kita hitung sensitivitas dari masing-masing elemen. Yang pertama yaitu untuk transducernya, maka diperoleh sensitivitasnya adalah sebagai berikut, dan dihitung juga sensitivitas signal conditioning dan sensitivitas display. Nah, karena yang ditanya adalah sensitivitas total, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan semua sensitivitas yang terdapat pada sistem yang terdiri dari transducer, signal conditioning, dan display. Maka diperoleh sensitivitas overall-nya adalah sebesar 15,7 mm per bar. Seperti
yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk respon sensor untuk input tipe harmonik akan dibahas pada pembahasan soal. Maka pada soal ini kita harus memperhatikan jenis order instrumennya serta jenis input si sistem tersebut. Lalu kita buat diagram bloknya untuk mengetahui juga fungsi transfer dari si sistem untuk first order instrument untuk jenis input harmonic type adalah sebagai berikut. Solusi untuk first order dynamic periodic input untuk harmonic type adalah sebagai berikut, yaitu X0 per XI sama dengan K per akar 1 ditambah omega kuadrat tau kuadrat. Dan untuk fasenya adalah tan pangkat minus 1 dari minus omega tau. Nah, untuk pada sistem ini, dari gambar ini diketahui bahwa saat X0 per KXI sama dengan 1, yaitu saat omeganya sama dengan 0. Nah, di sini dapat terlihat bahwa seiring dengan kenaikan omega, maka X0 per KXI-nya berkurang. Oleh karena itu, saat outputnya itu adalah 95% karena inakurasinya 5%, maka saat output 95% ketika frekuensi 100 Hz maka akan diperoleh omega sebesar 628,32 Rad per second. Nah, nilai tersebut kita substitusi ke persamaan solusinya, maka akan diperoleh time constant sebesar 5,23 kali 10 pangkat minus 4. Dan untuk pertanyaan terkait sudut fasenya, maksudnya phase angle-nya atau fase, maka untuk saat frekuensi 50 Hz tinggal disubstitusi nilai yang kita peroleh tadi ke persamaan ini, maka diperoleh fasenya adalah sebesar minus 9,33 derajat. Dari paparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran terdiri dari setidaknya 3 elemen penting, yaitu sensor element, signal conditioning element, dan data presentation element, di mana pada setiap elemennya itu biasanya dibarengi dengan noise yang mengikutinya. Lalu error pada pengukuran harus dipertimbangkan guna menghindari kesalahan dalam pengukuran. Dan yang terakhir, standar primer atau standar tertinggi secara konstan terus berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.